Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Kita bahas ya tentang Jakarta Bayangkara Presisi karena sebentar lagi Nizar Zulfikar dan kawan-kawan akan bermain atau berlaga di FIC Champions League tahun 2026 di Pontianak tanggal 13 sampai 17 Mei. Itu artinya ya masih ada waktu sekitar seminggu lagi bagi pelatih Jakarta Bayangkara Presisi, Redel Toiran, untuk menemukan formula yang tepat, kemudian membuat game plan yang terbaik dan juga yang tidak kalah penting, menentukan formasi inti dari Jakarta Bayangkara Presisi. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa saat ini skuad atau komposisi pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi itu kan sudah komplit. 4 pemain asing itu sudah lengkap semua karena pemain asing dari Eropa itu sudah datang. Rock Music sudah datang, kemudian Nomor Kita itu sudah datang, Robert Lendi Simon itu juga sudah datang. Bardia Sadat itu bahkan stay di Jakarta Bayangkara Presisi karena memang di-hire atau dikontrak untuk menghadapi FIC Champions League tahun 2026 ini. Nanti Jakarta Bayangkara Presisi itu akan langsung menghadapi Zaid FC di pertandingan pertama tanggal 13 Mei 2026 jam 15. Sementara di pertandingan kedua itu adalah Al Rayyan akan menghadapi Skywalker. Kalau kita melihat bagaimana komposisi dari para pemain Jakarta Bayangkara Presisi, peluang untuk mendapatkan kemenangan ketika menghadapi ZVC itu kan sangat besar. Karena ZVC meskipun juara di Kazakhstan, tapi kan secara komposisi pemain itu kan memang tidak semewah dari Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, nanti persaingan-persaingan itu akan lebih ketat lagi ketika misalnya bertemu dengan lawan-lawan selanjutnya. Kita ambil contoh misalnya bertemu dengan Al Rayyan. Tapi yang tidak boleh dilupakan tuh gini sebenarnya. Sekali lagi, pelatih Jakarta Bayangkara Presisi itu harus segera menemukan formasi terbaiknya. Karena dengan skuad The Dream Team, skuad yang sangat mewah, kalau ternyata formasinya tidak tepat, ya akhirnya akan useless juga atau akan menjadi tidak berguna. Makanya mumpung masih ada waktu seminggu, ya sekalian menerapkan game plan, kemudian juga mengevaluasi kesalahan-kesalahan atau error-error yang tidak penting, atau memperbaiki hal-hal yang seharusnya memang harus ditingkatkan. Redel Toiran itu juga harus memutar otak agar nantinya komposisinya itu benar-benar gacor. Kalau kita berbicara tentang prediksi, ya mungkin setter Nizar Zulfikar, kemudian middle blocker itu Deden sama Robert Lendi, kemudian opposite hitter itu nanti Nomor Kita akan digeser menjadi OP. Sementara untuk OH kira-kira Farhan Halim dan juga Rock Music. Nah, untuk liberonya itu adalah Fahri Zaraka. Teman-teman kalau punya prediksi lain nggak apa-apa lah ya, kita diskusi sehat aja. FIC Champions League ini kita untuk Jakarta Bayangkara Presisi itu juga bisa untuk mengharapkan tuah dari Nomor Kita. Karena apa? Nomor Kita itu kan sudah pengalaman tuh membawa Al Rayyan menjadi juara FIC Champions League tahun 2025 kemarin ketika dirinya itu bahu-membahu bersama Nimir Abdel Aziz, dan saat itu kan Al Rayyan itu menjadi juara. Yang tidak kalah penting itu sebenarnya gini. Jakarta Bayangkara Presisi itu juga bisa untuk mengharapkan tuah dari Robert Lendi Simon. Karena apa? Robert Lendi Simon itu memiliki nasib yang berbeda dengan Rock Music dan juga Nomor Kita. Jadi Robert Lendi Simon itu sudah diumumkan dilepas oleh Piacenza, meskipun dirinya itu kan bisa dikatakan sebagai legenda di Piacenza sendiri, karena selama 4 musim membela Piacenza, Robert Lendi Simon itu kan sudah memberikan 2 gelar yang sangat prestisius. Yang pertama adalah Coppa Italia, yang kedua adalah CEF Challenge Cup. Nah, ini artinya ya Robert Lendi Simon itu bisa dikatakan sebagai living legend dari Piacenza. Keputusan Piacenza sendiri itu kan juga berkaitan dengan cuci gudang yang dilakukan oleh manajemen, karena Piacenza itu tidak hanya melepas Robert Lendi Simon, tapi juga Piacenza itu setelah akhir musim ini juga melepas Daniel Iekbegedo dan juga Robert Andringa. Nah, itu artinya ya memang ada perubahan komposisi pemain dari Piacenza. Sementara untuk Nomor Kita dan juga untuk Rock Music itu kan memang berdasarkan pernyataan resmi dari Verona lah ya, bahwa manajemen Verona itu kan memang sudah memberikan izin kepada Nomor Kita
dan juga Rockmusic untuk membela Jakarta Bayangkara Presisi di FVC Champions League. Nah, nanti setelah FVC Champions League itu kelar, Rockmusic dan juga Nomore Kita itu akan kembali ke Verona untuk menjalani latihan biasa. Ini artinya bahwa kontrak dari Rockmusic dan Nomore Kita itu sudah pasti diperpanjang lah ya. Beda cerita dengan Robert Landisiman yang memang sudah dilepas oleh Piacenza. Konon katanya, ini kabar-kabar lah ya, Robert Landisiman itu di musim baru nanti itu akan bergabung dengan Milano. Tapi ya kita nanti sambil tunggu bagaimana kelanjutan karir dari salah satu middle blocker terbaik di dunia itu. Nah, balik lagi mengenai peluang dari Jakarta Bayangkara PSSI. Di konten saya sebelumnya itu kan saya sudah membahas bahwa lawan yang paling berat itu adalah Al Rayyan, karena ini adalah tim kaya, tim yang memang memiliki otot finansial atau kekuatan keuangan yang sangat luar biasa. Biasanya Al Rayyan itu pasti akan mendatangkan pemain-pemain grade A. Nah, ini aja hal yang sangat wajar karena ya duit Qatar itu kan duit yang kalau membeli pemain atau mengontrak pemain misal ukuran miliaran itu kan ya seperti beli kacang goreng aja sebenarnya. Belum lagi kalau bicara Skywalker, konon katanya King Leo itu tidak akan membela Skywalker, tapi nanti kita sambil update perkembangan selanjutnya. Nah, itu artinya bahwa dari komposisi atau dari konfigurasi seperti itu, minimal Jakarta Bayangkara Presisi itu akan peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya. Apakah akan menjadi juara? Ya belum tentu, karena di pool sebelah, di pool B itu kan juga persaingan itu kan cukup berat juga. Lawan-lawannya misalnya kayak wakil Jepang, kemudian juga ada Fulat Sirjan. Fulat Sirjan ini juga merupakan salah satu tim kuat di kawasan Asia. Belum lagi ada Nakhon Ratchasima ya. Nah, Nakhon Ratchasima ini sudah mengumumkan pemain yang tampil di FVC Champions League. Nah, ada dua kalau nggak salah, dua pemain asing yang memang dikontrak oleh Nakhon Ratchasima. Tapi secara level atau secara nama, memang pemain asing dari Nakhon Ratchasima itu kalah jika dibandingkan dengan Rockmusic, kemudian juga dengan Robert Landisiman atau juga dengan Nomore Kita. Yang tidak kalah penting juga itu sebenarnya menjadi gini teman-teman semua, ini akan menjadi sebuah pertaruhan nama besar voli Indonesia. Karena apa? Sampai saat ini kan kita kan, koreksi kalau salah ya, belum pernah ada tim yang menjadi juara di FVC Champions League. Prestasi terbaik itu kan Jakarta Bayangkara PSSI peringkat 2 ya. Kemudian ketika diperkuat oleh Erwin Ngapet dan Jen Patri itu posisi ketiga kalau nggak salah. Nah, sampai saat ini belum pernah ada tim yang menjadi juara, dan ini adalah kesempatan besar. Karena apa? Yang pertama, Jakarta Bayangkara Presisi diperkuat oleh pemain-pemain kelas dunia. Artinya dari situ keseriusan dari manajemen Jakarta Bayangkara Presisi itu kan nggak main-main. Target mereka sudah clear, sudah jelas, sudah fix akan menjadi juara. Yang kedua itu adalah dukungan dari para penonton. Otomatis lah ya, meskipun ini bukan timnas, tapi ini kan membela nama Indonesia atau membawa nama Indonesia. Artinya nanti ya para volimania di Pontianak pasti akan mendukung perjuangan dari Nizar Zulfikar dan kawan-kawan. Nah, itu artinya nanti akan ada double combo dari kekuatan Bayangkara, yang pertama dari komposisi pemain, yang kedua dari dukungan fans. Tapi menjadi gini, jangan sampai nanti para pemain, khususnya pemain lokal lah ya, itu terbebani dengan pressure ketika bermain di FVC Champions League. Kita kan tidak tahu apakah nanti akan pressure-nya seperti apa, apakah berat atau enggak, atau ada misalnya kayak shock atau gegar budaya ketika para pemain lokal itu bermain dengan pemain selevel Robert Landisiman. Semoga tidak ya, karena kalau ternyata ada tekanan atau pressure yang seperti itu ya akan merugikan Jakarta Bayangkara Presisi sendiri. Ini juga akan menjadi tugas yang tidak mudah bagi Redol Toiran. Artinya
kemampuan dirinya untuk manajemen, kemudian untuk mengelola ruang ganti itu kan juga harus baik tuh, karena dari 4 pemain asing, 3 itu kan yang hanya diperbolehkan bermain di tengah lapangan. Ya, sekali lagi tentu saja harapannya ada formula yang tepat, ada game plan yang maksimal, kemudian juga kelemahan-kelemahan itu segera diperbaiki, karena kapan lagi sih kita memiliki memiliki tim yang memiliki peluang besar untuk lolos ke kejuaraan dunia. Oh ya, diingat ya, kejuaraan dunia itu akan diselenggarakan di akhir Desember nanti, akhir tahun nanti. Itu artinya langkah pertama itu harus minimal menjadi runner up di FVC Champions League ini sendiri. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai peluang Jakarta Bayangkara PSSI? Kira-kira seberapa besar peluang menjadi juara FVC Champions League? Yang pasti kita doakan agar Jakarta Bayangkara PSSI mendapatkan hasil terbaik, syukur-syukur menjadi juara. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.